Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Adita Putri dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2111073007. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai persamaan Maxwell, di mana ini merupakan ujian tengah semester saya di mata kuliah Medan Elektromagnetik 2. Langsung saja, apa-apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang definisi persamaan Maxwell, yang kedua tentang persamaan Maxwell 1, yang ketiga persamaan Maxwell 2, yang keempat persamaan Maxwell 3, dan yang terakhir persamaan Maxwell 4. Baik, yang pertama yaitu definisi persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Persamaan Maxwell ini merupakan persamaan dasar dalam teori medan elektromagnetik, di mana Maxwell mengintegrasikan 4 persamaannya, dan persamaan ini juga merupakan atau bisa kita menjelaskan karakteristik gelombang elektromagnetik dengan persamaan Maxwell ini. Langsung saja kita mulai. Baik, dapat kita lihat ada 4 persamaan di dalam persamaan Maxwell ini, di mana masing-masing persamaan memakai tanda segitiga terbalik atau yang biasa kita kenal sebagai divergensi. Yang mana divergensi itu akan dioperasikan dengan medan magnet dan medan listrik dengan macam-macam operasi, yaitu perkalian dot dan perkalian curl atau perkalian silang. Selanjutnya persamaan Maxwell 1. Persamaan Maxwell 1 ini merupakan sebenarnya diambil atau ditemukan dari hukum Gauss. Di sini persamaan Maxwell pertama dapat dirumuskan dengan divergensi didotkan dengan medan listrik atau E yang akan sama dengan rho per epsilon 0, di mana tanda segitiga terbalik itu disebut divergensi, yaitu digunakan untuk mengukur aliran medan. Selanjutnya E yang merupakan medan listrik, di mana menunjukkan apa yang terjadi pada benda bermuatan listrik ditempatkan dalam medan. Medan magnet dimulai pada muatan positif dan berakhiran pada muatan negatif, sehingga dapat dilihat bahwa muatan yang berlawanan menarik dalam model ini. Selanjutnya rho yang seperti kita ketahui dan telah kita pelajari, rho yaitu kerapatan muatan total, di mana rho mewakili kerapatan muatan atau muatan persatuan volume dalam wilayah ruang yang dipertimbangkan. Selanjutnya epsilon 0. Epsilon 0 atau permitivitas ruang bebas yaitu konstanta permitivitas ruang bebas atau konstanta listrik untuk menentukan bagaimana medan listrik bergerak dalam ruang hampa atau ruang bebas. Selanjutnya, apa sih itu divergensi? Divergensi secara singkat merupakan konsep matematika yang mengacu pada perubahan yang terjadi pada suatu rangkaian atau dalam suatu sistem. Sedangkan dalam fisika, divergensi seringkali digunakan untuk menggambarkan arus atau aliran sumber medan. Divergensi positif menunjukkan aliran atau distribusi yang menjauh dari sumber, sedangkan divergensi negatif menunjukkan aliran yang menuju ke sumber. Yang kedua, persamaan Maxwell 2. Persamaan Maxwell 2 ini dapat kita tuliskan dengan rumus divergensi didotkan dengan B atau medan magnet yang sama dengan 0. Sebagai contoh, terlihat pada gambar ada sebuah medan magnet di mana dipresentasikan sebagai medan vektor karena mempresentasikan arah dan besar yang dialami oleh benda magnet. Divergensi bidang vektor pada dasarnya memilih wilayah kecil di bidang tersebut. Melihat beberapa banyak bidang vektor itu mengarah ke dalam atau keluar wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui dan kita tonton pada video sebelumnya, terdapat pada gambar 1, yaitu gambar tersebut dua hal yang terjadi pada air masuk ke bak dan keluar lubang pembuangan, dan terjadi arus vektor dari keluaran suatu bidang. Selanjutnya dia akan dari gambar pertama ke gambar kedua dapat disimpulkan terjadinya arus vektor dan menghasilkan divergensi.
di mana air menyebar keluar menuju bak sumber positif, divergensi besar nol. Yang kedua, air yang keluar sama air masuk akan sama dengan divergensi sama dengan nol. Sedangkan air menuju lubang pembuangan sumber negatif, divergensi kecil nol. Dari kejadian ini, divergensi adalah sama dengan nol, karena tidak ada aliran ke dalam atau keluar. Selanjutnya, persamaan Maxwell 3. Persamaan Maxwell 3 dapat kita rumuskan dengan divergensi curl atau cross atau dikali silang dengan E medan listrik sama dengan minus dou B per dou T. Persamaan Maxwell yang ketiga merupakan ungkapan hukum Faraday-Lenz yang menyatakan bahwa pengaruh medan magnet yang berubah dengan waktu secara matematis. Di mana pada persamaan ini, sisi kanan menghitung seberapa cepat medan magnet berubah tiap waktu. Semakin besar perubahannya, maka semakin besar nilai dou B per dou T tersebut. Selanjutnya, persamaan Maxwell 4. Persamaan Maxwell 4 merupakan hukum Ampere yang menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik atau perumusan awal hukum Ampere dan dengan mengubah medan listrik atau tambahan Maxwell. Dengan rumus di mana kuantitas J sama dengan arus perpindahan. Artinya arus yang mewakili permukaan apapun di sekitar wilayah ruang. Jadi persamaan ini menjelaskan bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh A dengan cara mengubah medan listrik di dalam ruang atau aliran partikel bermuatan masuk atau keluar dari ruang. Baiklah, mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.